Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Di tahun ajaran baru, kita akan mulai membahas materi geografi fase F yang kelas 12, kurikulum merdeka yang sekarang sudah berubah menjadi kurikulum nasional. Ada 3 tema atau 3 bab, dan tentu kita akan bagi ke dalam 2 semester. Di semester 5 atau semester ganjil ada 2 tema. Satu, pengembangan wilayah, tata ruang, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Dan yang kedua adalah pembangunan wilayah, revolusi industri, dan pengaruhnya terhadap ruang muka bumi dan kesejahteraan. Satu tema kita taruh di semester yang ke-6, yaitu dinamika kerjasama antar negara dan pengaruhnya terhadap ketahanan wilayah Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita akan mengawalinya dari tema yang pertama, yaitu pengembangan wilayah dan tata ruang, serta pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Di tema ini ada beberapa subbagian, yaitu ada 8 subbagian. Dan tentu pada video yang pertama ini, kita akan membahas konsep atau pengertian dari wilayah dan jenis-jenis wilayah. Kita awali dari konsep wilayah. Wilayah atau region merupakan tempat atau area atau bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu, berbeda dengan area yang lainnya. Perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah tersebut antara lain bisa dilihat dari kenampakan fisik atau alamnya. Seperti suatu dataran rendah tentu akan berbeda, tidak sama dengan daerah pegunungan atau perbukitan. Kemudian pada kenampakan sosial, suatu wilayah atau etnik dari Tanah Toraja tentu tidak sama dengan wilayah atau etnik Bali. Kemudian dari budaya, teknologi, masyarakat, pedesaan, dan perkotaan tentu juga berbeda jauh. Nah, itulah gambaran wilayah, dan kemudian dibakukan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mendefinisikan suatu wilayah itu sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionalnya. Sedangkan kawasan itu adalah bagian wilayah ini yang hanya dibatasi oleh aspek fungsionalnya saja. Kita akan lanjutkan jenis-jenis wilayah. Satu adalah wilayah formal atau uniform region, yaitu suatu wilayah yang digolongkan berdasarkan kesamaan tertentu atau karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama tersebut mencakup antara lain keseragaman fisik, meliputi antara lain, kita hanya ambil 3 saja, topografi misalnya, ya, seperti gambaran wilayah dataran rendah tentu akan memiliki wilayah yang relatif sama antara satu tempat dengan tempat yang lain, tetapi berbeda dengan wilayah dataran tinggi. Jadi ini karakteristiknya tersendiri, ini tersendiri. Kemudian kita contohkan keseragaman iklim, ya, misalnya untuk daerah yang beriklim kutub, ini ya wilayahnya, tentu akan berbeda cirinya, kekhasannya, karakteristiknya dengan daerah yang beriklim gurun, berbeda dengan daerah yang beriklim subtropis, dengan daerah yang beriklim tropis, dan sebagainya. Kita kalau ambilkan contoh wilayah vegetasi misalnya, daerah yang memiliki vegetasi hutan hujan tropis tentu berbeda dengan wilayah sabana, berbeda dengan wilayah yang berhutan taiga atau berdaun jarum, dan lain-lainnya. Ini keseragaman fisik. Kita lanjut keseragaman ekonomi. Wilayah pertanian memiliki karakteristik yang khas tentang pertanian, tentu berbeda dengan wilayah industri. Sementara kesamaan di bidang sosial budaya. Wilayah suku Baduy misalnya, kita contohkan ini gambarannya, suku Baduy, bentuk rumahnya, masyarakatnya, dan tetap berbeda walaupun sama-sama tradisionalnya dengan masyarakat Samin. Nah, ini adalah wilayah formal. Dari penjelasan ini, maka kita bisa membuat ciri-ciri wilayah formal. Yang pertama bersifat homogen dalam hal tertentu. Seperti dataran rendah, gurun, maka semuanya ini akan dataran rendah. Kalau gurun ya semuanya sebagian besar berupa gurun. Yang kedua bersifat statis.
Wilayah-wilayah yang sifatnya seperti ini tentu kalian sudah paham akan sulit untuk berkembang dan berubah. Kemudian bersifat alamiah, biotik, dan kultural. Ini sangat alamiah sekali, dekat dengan organisme, baik tanaman, ya, hewan, dan sekitarnya, dan memiliki budaya yang khas, unik, dan sulit untuk berubah. Kegiatan penduduk juga relatif sama. Kalau agraris ya agraris semua, nelayan ya nelayan semua. Sulit berkembang dan berubah. Jadi dari dulu sampai sekarang juga akan tetap atau relatif stagnan seperti itu. Dan biasanya wilayah formal ini ya itu akan terbentuk terlebih dahulu, baru nanti wilayah fungsional. Inilah penjelasan wilayah formal. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, adalah wilayah fungsional atau nodal region. Merupakan wilayah geografis yang terbentuk akibat hubungan antar wilayah formal di mana interdependensi atau saling ketergantungan dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat yang menjadi tempat sentralnya. Ini ya, prosesnya biasanya diawali dari tempat sentral atau suatu titik karena adanya aktivitas masyarakat sehingga kemudian berkembang ke daerah yang ada di sekitarnya. Ini contohnya, Jabodetabek. Dahulu hanya Jakarta, sebuah kota standar yang berada di Teluk Jakarta. Karena sebagai ibu kota negara membuat aktivitas di tempat ini menjadi sangat ramai, sangat padat, pusat ekonomi, pusat bisnis, sehingga terus berkembang ke wilayah sekitarnya. Sehingga inilah wilayah Jakarta sudah menyatukan kota-kota di sekitarnya, sehingga menjadi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, baik kota maupun kabupaten, Depok, Tangerang, baik kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, juga Bekasi, baik kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi, dan ini akan kecenderungannya terus berkembang. Contoh wilayah fungsional yang kedua adalah Gerbang Kertosusilo, yang merupakan kepanjangan dari gernya adalah Gresik, banknya adalah Bangkalan di ujung barat Pulau Madura, Kerto Mojokerto, kemudian Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Yang ketiga ada Kedung Sapur. Ke dari kata Kendal, D-nya adalah Demak, Ungaran, S-nya Semarang, A-nya Solotigo, dan Purnya adalah Kabupaten Purwodadi. Contoh wilayah fungsional berikutnya adalah wilayah jalur penerbangan suatu pesawat terbang. Juga ada wilayah jalur perdagangan laut antar negara di dunia. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan ciri wilayah fungsional yang pertama bersifat heterogen. Dalam satu kawasan akan ada banyak aktivitas atau kawasan-kawasan tertentu yang berbeda. Yang kedua dinamis, di mana perubahannya berlangsung relatif cepat. Ini gambaran Simpang 5 dulu dan sekarang sudah sangat berubah. Terbentuk dari aktivitas manusia, kemudian memiliki tujuan tertentu, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, dan terbentuk setelah atau sekitar wilayah formal. Inilah gambaran wilayah fungsional. Kita lanjutkan yang ketiga, masih ada wilayah perencanaan atau wilayah program. Wilayah yang dibentuk karena adanya program perencanaan tertentu yang terwujud dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Ini adalah gambarannya wilayah perencanaan, dan wilayah perencanaan yang kita juga biasa sebut planning region atau programming region adalah sebagai wilayah yang memperlihatkan kesatuan keputusan dari para pengambil kebijakan biasanya dalam bidang ekonomi. Ini contoh-contohnya adalah rencana tata ruang wilayah IKN, Ibu Kota Nusantara, yang rentangnya tahun 2022 sampai 2042 itu sudah diresmikan oleh pemerintah dalam Perpres nomor 64 tahun 2002, yang gambarannya adalah seperti ini dan sudah mulai dikerjakan dan akan terus berjalan. Kemudian contoh yang kedua adanya food estate yang ada di Kalimantan Tengah maupun yang ada di Sumatera Utara, dan juga wilayah perencanaan pengelolaan das daerah aliran sungai. Para ahli geografi, beberapa ahli juga memberikan nama atau klasifikasi wilayah yang lain, yaitu wilayah
vernakuler. Wilayah vernakular ini adalah wilayah yang dilihat berdasarkan keberadaan wilayah tersebut dalam persepsi orang atau pikiran orang. Ini adalah gambaran orang saja yang beri nama ya. Namun ini berperan penting dan akan membentuk identitas dari wilayah yang diberi nama tersebut. Ini contohnya, Bogor kita sering menyebut sebagai kota hujan. Ini kan persepsi orang, walaupun orang lain tidak percaya, tapi faktanya Bogor sampai sekarang sering kita sudah menyebutnya sebagai kota hujan. Bandung sebagai kota kembang, Pekalongan kota batik, dan juga Jogja sebagai kota pelajar. Ini contoh dari wilayah vernakular. Kita akan lanjutkan untuk tema konsep perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi merupakan proses pengelompokan wilayah berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu. Caranya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristiknya dengan wilayah lainnya. Tujuan dari perwilayahan atau regionalisasi ini, yang pertama adalah untuk menyederhanakan dan menguraikan informasi keragaman atau gejala di permukaan bumi. Ketika kita akan memikirkan seluruh Indonesia akan sangat sulit, maka kita bagi ke dalam beberapa provinsi. Dan ini misalnya ya, kita akan sulit untuk membuat rata-rata penduduk Indonesia karena setiap provinsi memiliki rata-rata kepadatan penduduk yang berbeda. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan. Terkadang pemerintah sudah menyusun, yaitu peta pembangunan, peta wilayah pembangunan di Indonesia. Kemudian memantau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, dan juga untuk memudahkan koordinasi di dalam menyusun program pembangunan. Jenis-jenis perwilayahan juga hampir sama dengan wilayah. Ada perwilayahan formal atau perwilayahan homogen. Perwilayahan yang melompokan wilayah tertentu yang memiliki karakteristik homogen. Antara lain, ini contohnya ya, kriterianya antara lain aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan administratif. Ini contohnya, daerah pegunungan di Jawa Tengah. Maka dalam satu wilayah atau satu peta ini, yang terblok warna merah ini adalah daerah pegunungan. Satu tema, sama-sama daerah pegunungan. Kemudian daerah pesisir Jawa Tengah. Dalam satu peta ini, satu kasus ini, satu tema ini, yang terblok ini adalah wilayah pesisir. Contoh yang lain, persebaran rawan konflik di Indonesia. Yang di blok-blok ini temanya sama, yaitu daerah rawan konflik. Kemudian persebaran suku Jawa. Satu suku yang kita bahas ya, satu suku harusnya yang suku Sunda, Madura ini warnanya putih. Ketika contohnya adalah suku Sunda, maka suku Sunda yang terbloknya saja. Kemudian provinsi yang berpenduduk terbanyak di Indonesia. Ini antara lain satu tema, yaitu provinsi dengan penduduk terbanyak. Kita lanjutkan perwilayahan fungsional atau perwilayahan heterogen, yaitu pengelompokan wilayah yang punya karakteristik berbeda atau heterogen dan biasanya ditentukan oleh hubungan antara bagian wilayah dengan pusatnya. Ini ya, karakteristik heterogen itu walaupun heterogen tetapi tetap ada kesamaan atau mungkin yang walaupun di dalamnya itu relatif kecil. Contohnya, perwilayahan fungsional Gerbang Kertosusilo yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Ini akan menjadi ikatan antara kota Surabaya dan kota-kota lain yang saling tergantung, ya, yang saling kebergantungannya itu, dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai pusat industri, pusat pendidikan, kemudian yang lain sebagai pusat pertanian, pusat perdagangan, dan sebagainya. Persebaran suku bangsa di Indonesia ini juga berbeda kan temanya. Ada suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Ketika di homogen tadi, ketika di perwilayahan formal tadi hanya satu suku, di sini banyak suku. Persebaran kepadatan penduduk. Kalau tadi hanya penduduk terpadat, sekarang seluruhnya ada yang terpadat sampai yang terjarang. Inilah perwilayahan fungsional. Dan yang terakhir adalah perwilayahan perencanaan atau perwilayahan program, pengelompokan wilayah tertentu berdasarkan posisinya dalam suatu program pembangunan sesuai RT/RW, rencana tata ruang wilayah, dan program lainnya. Ini contohnya, antara lain adalah pengembangan industri hijau atau green industry di Kalimantan Timur, dan juga pengembangan kawasan industri prioritas yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Terima kasih atas segala perhatiannya,
Dan untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memilih salah satu tugas proyeknya ini, ya. Dan jangan lupa saksikan materi berikutnya, yaitu prinsip dan teori pengembangan wilayah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.